Baik, kita teruskan untuk materi yang ketiga atau model yang ketiga kita kenal dengan tesis pembangunan dualistis ya. Nah, ini adalah sebuah gagasan ataupun pemikiran di mana dalam dunia ini terdapat dua kondisi yang sangat berlawanan ya, yaitu ada kondisi negara kaya dan negara miskin. Juga pada negara-negara berkembang terdapat juga kelompok elit kaya yang sedikit di tengah demikian banyaknya orang-orang yang miskin. Nah, jadi ada sebuah dualisme keadaan yang sangat berlawanan ya. Nah, menurut para pakar ekonomi pembangunan ada 4 unsur ya atau 4 faktor yang bisa menjadikan dualisme ini terus berlangsung. Yang pertama adanya sebuah fakta ya bahwa di dunia ini ada sebuah kelompok-kelompok atau elemen superior ya yang kuat dan juga adanya elemen inferior atau yang lemah ya. Sehingga dalam fakta yang terjadi ya dua kedudukan yang berbeda ini berkoeksistensi ya, hadir berlawanan dalam satu kesempatan dan tempat yang sama. Nah, misalkan dalam pandangan Lewis itu bahwa di dalam proses pembangunan itu ya terjadi sebuah masyarakat modern dengan ciri industrinya yang berlangsung di daerah perkotaan, juga di saat yang bersamaan masih terjadinya pola-pola industri atau pola-pola produksi ya yang tradisional di pedesaan. Jadi ini terus beriringan ya, berkoeksistensi secara bersamaan. Nah, ini unsur yang pertama, adanya unsur superior dan inferior yang bersamaan ya. Nah, kemudian unsur yang kedua yang menjadikan dualisme itu terus hadir di dalam masyarakat dunia, koeksistensi ya antara elemen superior dan inferior itu berlangsung bukan sebagai transisional, bukan transisi ya, tapi berlangsung sebagai sebuah hal yang permanen atau baku. Ya, seandainya itu bersifat transisional, ya, maka akan muncul sebuah perubahan, inferior akan berubah ya menjadi lebih baik, menjadi mengimbangi kekuatan superior. Tapi faktanya tidak demikian, ya. Kekuatan inferior, kekuatan superior, ya, dan kelemahan inferior itu adalah sebuah sesuatu yang berlangsung secara permanen tanpa batas. Nah, yang ketiga yang bisa menjadikan sebuah keadaan ini terus dalam dualisme yang berbeda, kaya dan miskin, gitu ya, kelompok masyarakat industri dan masyarakat tradisional. Yang ketiga, unsur superior dan inferior itu, ya, lama kelamaan bukan semakin membaik, bukan semakin adanya transformasi, ya, tapi semakin memburuk, ya. Kelompok masyarakat superior semakin kuat, sementara kelompok inferior semakin lemah, ya. Contohnya di negara-negara maju terdapat produktivitas kerja yang semakin tinggi. Nah, di sisi lain di negara-negara berkembang ataupun miskin semakin menurunnya produktivitas. Nah, ini jadi sama tambah lama tambah parah tingkat kesenjangan kesejahteraan itu. Nah, yang keempat yang terakhir ya, pola hubungan kelompok atau elemen superior dan elemen inferior itu ya ternyata tidak memberikan sebuah efek kesejahteraan gitu ya. Jadi tidak ada sebuah konsep penetesan kesejahteraan ke bawah, tidak ada. Kenapa? Karena kelompok superior itu tidak mau berbagi, tidak mau memberikan perubahan pada inferior karena tidak ada sebuah unsur membagi. Yang terjadi adalah apa? Yang terjadi adalah semakin lama ya kelompok superior semakin menindas ya, semakin menekan kelompok-kelompok inferior, maka hilanglah sebuah pemerataan, peningkatan status masyarakat dari kelompok miskin kepada kaya. Itu yang ada terjadi pada sebuah fakta dalam konsep atau tesis dualisme pembangunan. Demikian. Dan terima kasih, semoga manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.